Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang terlihat begitu baik, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda mulai merasakan ada yang tidak beres? Di awal, mereka mungkin tampak ramah dan penuh perhatian, tetapi perlahan, sikap mereka mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Mungkin mereka menyimpan niat tersembunyi yang tak terlihat di permukaan. Hari ini, kita akan membahas bagaimana mengenali tanda-tanda orang yang tampak baik tetapi sebenarnya memiliki hati yang jahat. Tapi sebelum kita memulai, coba tanyakan pada diri Anda, seberapa sering kita terlalu cepat mempercayai seseorang hanya karena sikap manis mereka? Mari kita mulai dengan membuka mata kita, agar tidak terjebak lagi di masa depan. Tetap bersama kami hingga akhir video ini, karena di sini kita akan belajar tentang bagaimana membedakan mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya topeng. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan video lain yang bisa membantu Anda mengenali karakter orang di sekitar kita dengan lebih jernih. Bersiaplah, karena pengetahuan ini bisa menyelamatkan Anda dari manipulasi yang tidak pernah Anda duga. Pertama, memanipulasi emosi orang lain. Salah satu tanda paling jelas dari orang yang tampak baik tapi berhati jahat adalah kecenderungan mereka untuk memanipulasi emosi orang lain demi keuntungan pribadi. Mereka tahu bagaimana memainkan simpati dan perasaan kita, membuat kita merasa bersalah atau berhutang budi kepada mereka, padahal sebenarnya mereka hanya mencari manfaat bagi diri sendiri. Dalam Stokisme, penting untuk mengendalikan emosi kita dan tidak membiarkan orang lain memanipulasi perasaan kita. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, bukan kejadian-kejadian itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentangnya. Kutipan ini mengingatkan bahwa kita yang memberikan makna pada setiap situasi, dan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan perasaan kita kecuali jika kita mengizinkannya. Bayangkan seseorang yang selalu mengingatkan Anda akan bantuan kecil yang pernah mereka berikan, berharap Anda merasa berhutang budi. Mereka mungkin berkata, "Ingat saat aku membantumu di waktu sulit," dengan harapan Anda merasa bersalah dan akhirnya memberikan apa yang mereka inginkan. Jika Anda terjebak dalam manipulasi ini, Anda mungkin merasa tertekan untuk membalas, bahkan ketika Anda tahu niat mereka tidak tulus. Namun, jika Anda mengingat ajaran Stoik seperti yang dikatakan Epictetus, Anda akan menyadari bahwa perasaan bersalah itu hanya muncul karena Anda membiarkan diri Anda memandang situasi tersebut dengan cara yang membuat Anda rentan. Jadi kesimpulannya adalah, mengenali tanda-tanda orang yang memanipulasi emosi kita adalah langkah penting untuk melindungi diri dari niat jahat yang tersembunyi di balik penampilan baik. Stokisme mengajarkan kita untuk tidak mudah terbawa oleh perasaan yang dipermainkan orang lain, dan untuk mengendalikan respons kita terhadap situasi yang kita hadapi. Dengan meneladani ajaran para filsuf seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, kita bisa melatih diri untuk tetap tenang, waspada, dan bijak dalam menghadapi manipulasi emosi. Pada akhirnya, dengan pengendalian diri yang baik, kita bisa melihat kebenaran dengan lebih jernih dan mengambil tindakan yang lebih tepat. Kedua, berbicara manis di depan, menikam di belakang. Mereka yang berhati jahat seringkali pandai berpura-pura. Di hadapan kita, mereka menunjukkan keramahan dan kebaikan, tetapi di belakang kita, mereka mengkritik, menyebarkan gosip, atau bahkan merencanakan sesuatu yang merugikan. Ini adalah sifat yang bertolak belakang dengan prinsip kejujuran dan transparansi yang dianut oleh para filsuf Stoik. Menurut Seneca, tidak ada yang lebih berbahaya daripada senyuman palsu. Stokisme mengajarkan kita untuk jujur, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Orang-orang yang bermuka dua seperti ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki ketulusan, sebuah nilai penting dalam hubungan antar manusia. Bayangkan seseorang yang selalu memuji kita di depan teman-teman, tetapi saat kita tidak ada, mereka berbicara buruk tentang kita dan menyebarkan rumor negatif. Sikap ini bukan hanya mencerminkan ketidakjujuran, tetapi juga mengganggu hubungan dan menciptakan ketegangan di antara orang-orang di sekeliling kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih teman dan memahami bahwa tidak semua orang yang tampak baik itu tulus. Jadi,
Mengenali orang-orang yang berbicara manis di depan tetapi menikam di belakang adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat. Stokisme mengingatkan kita bahwa kejujuran dan ketulusan adalah fondasi penting dalam interaksi sosial. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip stoik, kita dapat lebih bijak dalam menilai karakter orang lain dan menghindari jebakan yang disebabkan oleh kemunafikan. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menjaga integritas diri kita dalam prosesnya. Ketiga, memanfaatkan kebaikan orang lain. Orang yang tampak baik namun berhati jahat sering memanfaatkan kebaikan orang lain. Mereka mengambil keuntungan dari kebaikan kita tanpa memberikan timbal balik yang tulus. Mereka tahu bahwa dengan menunjukkan sikap baik, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kita, tetapi niat mereka hanya untuk keuntungan pribadi. Prinsip stoik mengingatkan kita untuk tidak hanya menerima kebaikan dari orang lain, tetapi juga memberikan kebaikan dengan niat yang tulus. Kita harus waspada terhadap orang yang hanya menggunakan kebaikan sebagai alat untuk memanfaatkan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, tidak ada yang lebih baik daripada kebaikan yang tidak diharapkan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati harus diberikan tanpa pamrih, bukan sekadar untuk mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Dalam stokisme, kebaikan yang tulus merupakan bentuk kebajikan yang lebih tinggi dan merupakan refleksi dari karakter kita. Bayangkan seorang rekan kerja yang selalu meminta bantuan kita dalam menyelesaikan tugasnya. Mereka terlihat ramah dan berterima kasih, tetapi ketika kita membutuhkan bantuan di kemudian hari, mereka tidak pernah tersedia. Sikap ini mencerminkan ketidakadilan, di mana mereka hanya menggunakan kebaikan kita untuk keuntungan pribadi mereka tanpa ada niatan untuk membalas kebaikan. Jadi, penting bagi kita untuk mengenali orang-orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Stokisme mengajarkan kita untuk bersikap tulus dalam berbuat baik, namun juga untuk menjaga diri agar tidak menjadi korban dari mereka yang hanya memanfaatkan kebaikan kita. Dengan mengingat prinsip-prinsip stoik, kita dapat menilai niat orang lain dan membangun hubungan yang saling menguntungkan, di mana kebaikan tidak hanya diberikan, tetapi juga dihargai dan dibalas. Keempat, memutarbalikkan fakta. Orang yang tampak baik namun berhati jahat seringkali memutarbalikkan fakta untuk menguntungkan diri sendiri. Mereka tidak ragu untuk memanipulasi kebenaran agar tetap terlihat baik di mata orang lain. Meskipun hal itu merugikan orang lain, mereka akan mengubah cerita agar mereka tampak seperti korban atau pahlawan. Stoik menekankan pentingnya integritas dan kejujuran. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk melihat dunia apa adanya, bukan seperti yang ingin kita lihat. Orang yang suka memutarbalikkan fakta berarti tidak mampu menghadapi kebenaran dan malah memilih untuk menyesatkannya. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, kebenaran tidak pernah merugikan seorang bijak. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa integritas dan kejujuran adalah pilar utama dalam hubungan yang sehat. Dalam stoik, menghadapi kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah langkah penting menuju pertumbuhan dan pengembangan diri. Bayangkan seseorang yang terlibat dalam sebuah proyek tim. Ketika proyek tersebut gagal, mereka dengan cepat menyalahkan anggota tim lainnya, menggambarkan diri mereka sebagai satu-satunya yang bekerja keras dan berkontribusi. Dengan cara ini, mereka berusaha memanipulasi pandangan orang lain tentang situasi tersebut agar tetap mendapatkan simpati dan dukungan, meskipun sebenarnya mereka juga berperan dalam kegagalan itu. Jadi, memutarbalikkan fakta adalah salah satu tanda orang yang tampaknya baik tetapi sebenarnya berhati jahat. Dengan mengandalkan prinsip-prinsip stoik, kita dapat belajar untuk tetap jujur dan mengedepankan integritas, serta menghindari terjebak dalam manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tulus. Menghadapi kebenaran dan bersikap transparan akan membantu kita membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Kelima, menyembunyikan kebencian di balik kebaikan. Beberapa orang menyimpan kebencian yang mendalam tetapi menutupinya dengan sikap yang tampak ramah dan baik hati. Mereka mungkin terlihat seperti teman yang baik, tetapi di dalam hati mereka sebenarnya penuh dengan iri, dengki, atau bahkan kebencian.
Perasaan ini sering muncul ke permukaan ketika mereka melihat orang lain berhasil atau bahagia. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kebencian dan iri hati adalah racun bagi jiwa kita. Ia mengatakan, ketika seseorang tidak dapat merasakan kebahagiaan orang lain, ia telah terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Orang yang berhati jahat tidak mampu merasakan kebahagiaan yang sejati karena mereka terlalu terjebak dalam perasaan negatif. Dalam pandangan Stoik, kita diajarkan untuk bersikap tulus dan tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Bayangkan seseorang yang selalu berpura-pura bahagia saat bertemu teman-teman yang sukses, tetapi ketika mereka pergi, ia mulai menyebarkan rumor buruk tentang pencapaian mereka. Dengan menyembunyikan kebenciannya, orang ini berusaha mempertahankan citra baik di depan umum, meskipun hatinya penuh dengan rasa iri. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa emosi negatif hanya akan menggerogoti kebahagiaan kita sendiri. Dengan mengadopsi prinsip Stoik, kita dapat membebaskan diri dari perasaan negatif ini dan belajar untuk merayakan keberhasilan orang lain, sehingga kita dapat menciptakan hubungan yang lebih tulus dan mendukung. Jadi, menyembunyikan kebencian di balik kebaikan adalah salah satu tanda orang yang tampak baik tetapi sebenarnya berhati jahat. Dalam perjalanan hidup ini, mari kita berupaya untuk menghindari perasaan negatif yang dapat merusak diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dengan melatih sikap tulus dan saling mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan bahagia bagi semua. Keenam, menghindari tanggung jawab. Orang yang berhati jahat seringkali menghindari tanggung jawab ketika terjadi masalah. Mereka pandai mencari kambing hitam atau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Sifat ini bertentangan dengan ajaran Stoik yang menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi atas tindakan dan keputusan kita sendiri. Dalam Stoik, kita diajarkan untuk bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Marcus Aurelius mengatakan, kebajikan sejati datang dari keberanian untuk menghadapi kesalahan dan belajar darinya. Jika seseorang selalu berusaha menghindari tanggung jawab, itu adalah tanda bahwa mereka tidak memiliki keberanian moral yang sejati. Mereka hanya peduli pada citra mereka dan mengorbankan orang lain demi kenyamanan pribadi. Bayangkan seorang rekan kerja yang selalu menyalahkan timnya ketika proyek gagal, padahal dia sendiri tidak berkontribusi secara maksimal. Dengan melakukan ini, dia berusaha melindungi reputasinya tetapi mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya dipikul. Ini menunjukkan kurangnya integritas dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Penting bagi kita untuk memahami bahwa menghindari tanggung jawab tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Dengan menerima tanggung jawab atas tindakan kita dapat belajar dan tumbuh sebagai individu. Mengadopsi prinsip-prinsip Stoik membantu kita membangun karakter yang kuat dan tidak terpengaruh oleh tekanan untuk tampil baik di mata orang lain. Jadi, menghindari tanggung jawab adalah ciri khas orang yang tampak baik tetapi sebenarnya berhati jahat. Dalam perjalanan hidup ini, mari kita berusaha untuk selalu bertanggung jawab atas tindakan kita, sehingga kita dapat hidup dengan integritas dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ketujuh, tidak konsisten dalam tindakan. Seseorang yang tampak baik namun berhati jahat seringkali tidak konsisten dalam tindakan mereka. Mereka mungkin melakukan sesuatu yang tampak mulia di satu momen, tetapi kemudian bertindak sebaliknya di waktu yang lain. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa niat mereka tidak tulus dan seringkali memicu keraguan tentang kejujuran mereka. Seorang Stoik berusaha untuk selalu konsisten, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Epictetus mengingatkan kita bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Ia mengatakan, kebijaksanaan bukan hanya pada apa yang kita katakan, tetapi pada apa yang kita lakukan. Ketidakkonsistenan dalam tindakan menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki integritas moral, sehingga sulit untuk mempercayai niat baik mereka. Bayangkan seseorang yang aktif dalam kegiatan amal di depan publik, namun di belakang layar, mereka merendahkan orang-orang yang mereka bantu. Ketika kita menyaksikan tindakan seperti ini, kita mungkin merasa bingung dan tidak dapat menilai niat sebenarnya.
Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kerugian dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi, tidak konsisten dalam tindakan adalah salah satu tanda orang yang tampak baik tetapi sebenarnya memiliki niat yang tidak baik. Dengan memahami prinsip Stoik mengenai konsistensi, kita dapat lebih waspada terhadap tindakan orang lain dan memperkuat integritas diri kita sendiri. Mari kita berusaha untuk selalu selaras antara apa yang kita katakan dan lakukan, sehingga kita dapat membangun hubungan yang lebih tulus dan bermakna dengan orang lain. Kedelapan, memicu konflik terselubung. Orang yang tampak baik namun berhati jahat seringkali memicu konflik di antara orang lain secara terselubung. Meskipun mereka mungkin muncul sebagai mediator yang bijaksana, pada kenyataannya, mereka adalah penyebab dari ketegangan tersebut. Dengan kemampuan mereka untuk menyulut pertikaian tanpa terlibat langsung, mereka seringkali menikmati drama dan kekacauan, merasa lebih kuat atau penting dalam situasi tersebut. Stoik mengajarkan pentingnya kedamaian batin dan ketenangan. Epictetus menekankan bahwa kita harus menjauhkan diri dari konflik yang tidak perlu dan berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Ia mengatakan, hanya ada satu hal yang baik, yaitu pengendalian diri, dan hanya satu hal yang buruk, yaitu ketidakpedulian. Dengan kata lain, orang yang sengaja memicu konflik menunjukkan bahwa mereka belum menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka menciptakan kekacauan di luar untuk mengalihkan perhatian dari ketidakpastian batin mereka. Bayangkan seseorang yang berpura-pura ingin membantu menyelesaikan masalah di antara dua teman, tetapi sebenarnya mereka justru menyebarkan rumor yang memperburuk situasi. Dalam konteks ini, tindakan mereka tidak hanya merugikan hubungan di antara teman-teman tersebut, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Jadi, kemampuan untuk memicu konflik terselubung adalah tanda jelas dari niat buruk meskipun tampak baik di permukaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik, kita dapat belajar untuk mengenali perilaku ini dan menjaga diri kita tetap fokus pada kedamaian batin, sehingga kita tidak terjebak dalam permainan orang-orang yang tidak jujur. Mari kita upayakan untuk memelihara hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan cara yang konstruktif, menjauhi drama dan konflik yang tidak perlu. Sebagai manusia, kita seringkali tergoda untuk menilai orang berdasarkan penampilan luar atau sikap mereka di depan umum. Namun, Stoik mengingatkan kita untuk lebih bijak dalam menilai karakter orang lain. Kita harus melihat lebih dalam dan mengamati tindakan nyata mereka, bukan hanya kata-kata manis yang mereka ucapkan. Dengan mengenali tanda-tanda orang yang tampak baik tetapi berhati jahat, kita dapat melindungi diri kita dari manipulasi, pengkhianatan, dan dampak negatif lainnya. Stoik mengajarkan kita untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam permainan emosional orang lain, sehingga kita dapat hidup dengan integritas dan kedamaian batin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat Anda. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran kita dalam mengenali karakter orang di sekitar kita. Berikan like jika Anda menyukai video ini, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda atau pandangan Anda mengenai tema yang telah kita bahas. Kami sangat menghargai dukungan Anda, dan setiap like, komentar, serta langganan sangat berarti bagi kami dalam menghadirkan konten-konten berkualitas lainnya. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.